Pelanggan itu buat 20 Burger itu kayak keluarga ya. Ketika beli katakanlah minuman suka dikasih tulisan have a nice day Kak Betul, Aya. ya. Mungkin dia hanya nulis hanya untuk formalitas atau bagian dari ingin mendekatkan diri kepada customer. Kita yang kebetulan hari itu memang harinya buruk nih, baca itu aku baper. Bener. Aku mau pacarin tadi aja. Tapi ada hati yang tersentuh kan ya, seperti itu. Gesture kecil yang sering disepelekan namun ternyata bisa memberikan sentuhan yang berbeda nih. Makanan itu adalah satu media di mana orang bisa bahagia kan? Yuk kita lanjut obrolan kita masih bareng-bareng sama Mas Heru. Dan tentunya kalau sudah punya produk bagus, lokasi sudah strategis, ada peran pelanggan di dalamnya yang turut menyukseskan bisnis kuliner ini. Seperti apa nih ceritanya? Pelanggan itu buat 20 Burger itu kayak keluarga ya. Karena mereka ini ada yang datang setiap hari, ada yang seminggu sekali, ada satu cewek lah ya. Dia hamil ya, itu ngidam burger, dan difoto, di tag di Instagram kita. Jadi dia foto sambil kasih lihat nih, ini loh saya ngidam di janin saya seukuran burger ini gitu. Ini bikin kita kayak terharu ya, karena kok sampai kepikiran gitu. Kalau misalnya ukurannya sampai segitu. Ada mental attachment-nya lah ya sama pelanggannya. Ada Betul. rasa keterdekatan secara mental lah. Dan ini yang membuat sehingga namanya menjadi sampai sebesar ini sekarang. Tentunya ada strategi, pasti dong. Walaupun itu tidak jumawa ya, lantas melupakan strategi-strategi. Dan dari Mas Heru sendiri dengan 2080, apa saja yang dilakukan nih? Mungkin bisa di-spill nih sama teman-teman yang tengah menyaksikan sekarang. Strategi itu sebenarnya kan dasar banget lah. Kalau jualan makanan itu sebenarnya kan kita bisnisnya bisnis manusia. Atau kalau orang nyebut tuh people business ya. Bukan cuman makanan enak, tapi kita memikirkan pertama dari bahan yang kita pilih. Misalnya ya ada sayuran nih, kita ngambilnya ke petani. Terus nanti kalau misalnya tim kita kasih training yang bagus, kesejahteraan yang bagus, tamu udah pasti. Kita harus pikirin gimana misalnya mereka harus happy kan. Itu sampai kami buatkan, daripada bayar iklan, misalnya iklan di sosial media kan biasanya cuma ngeliat doang. Pas kayak zaman pandemi kita bikin masker, terus di mulut ini ada gambar burgernya kan, jadi ada logonya, brandingnya seperti itu. Terus kalau sekarang kita bikinin gantungan kunci. Ada gimmick-gimmicknya berarti. Betul. Kalau misalnya ada transaksi nih online, itu kita kasih tulisan. Kalau dulu pas saya masih baru mulai ya, tulis saya langsung sehari bisa 200. Tiap malam saya nulis 200. Kalau sekarang print, bilang terima kasih. Nanti biar ada sentuhan personalnya. Betul, karena apa yang orang gak lakuin sebenarnya bukan gak mau dilakuin, tapi kayaknya gak kepikiran jadi ribet. Ini gak apa-apa, aku angkat sedikit karena aku kan selalu dari sisi seseorang yang customernya lah atau yang jajan. Ketika beli katakanlah minuman suka dikasih tulisan have a nice day Kak Aya. Mungkin dia hanya nulis hanya untuk formalitas atau bagian dari ingin mendekatkan diri kepada customer. Kita yang kebetulan hari itu memang harinya buruk nih, baca itu aku baper. Aku mau pacarin tadi aja. Tapi ada hati yang tersentuh kan ya, seperti itu. Gesture kecil yang sering disepelekan namun ternyata bisa memberikan sentuhan yang berbeda nih. Karena ada yang bilang juga kalau makan tuh kita kayak ada komunikasi kan. Iya, karena gini, makanan itu kan salah satu cara, atau kalau misalnya pernah nggak sih media makan? Lah, bisa kita sebut media lah. Pas kita habis lagi makan nih, baru satu gigit aja kita kayak mau nangis, kayak mau ada memorinya. Dan makanan itu adalah satu media
di mana orang bisa bahagia kan? Bener banget. Gitu. Menurut aku juga kebahagiaan, salah satunya kebahagiaan termurah selain ngelamun ya, makan enak gitu. Makan enak bikin happy. Nah itulah kenapa pentingnya menjaga kualitas produk. Karena yang mereka rindukan kan rasanya tuh, aduh pengen makan 2080 lagi nih. Ingat gue waktu kemarin janjian sama pasangan kencan lewat aplikasi ya, makannya di situ gitu kan, ada memorinya. Jadi ada memori di dalamnya, tentunya kualitasnya harus sama dong. Jangan ketika dia git kayaknya nggak gini deh rasanya kemarin. Bagaimana cara mempertahankan kualitas produk bahkan nih sampai ke Jakarta juga nih? Ya, kualitas itu sangat penting karena pertama kita harus konsisten. Oke. Dia makan hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, itu paling enggak kita harus di angka secara presentasi ya. Presentasi itu 90% lah. Karena gini, kadang misalnya kita pakai tomat nih ya. Tomat hari ini sama besok itu kadang-kadang kan beda. Betul. Gitu. Tapi jangan sampai kualitas kita itu turun sekali. Karena nanti biasanya pelanggan kita yang akan bilang, kok beda ya hari ini beda? ya? Gitu. Iya benar sekali. Dan yang kalau kita dengar nih ceritanya sampai sejauh ini Mas Heru, kayaknya 2080 udah survive aja nih dengan offline-nya atau hanya secara resto. Kok akhirnya terjun juga nih untuk teman-teman yang ingin memesan secara online, gabung juga akhirnya dengan GoFood sendiri. Alasan awal mendasari waktu itu karena apa? Sebenarnya sih apakah ke pandemi? Karena kan kamu 2019 tuh kan bukannya toto pandemi abis itu. Kita daftar sebelum, justru jauh sebelum di ya? awal tahun ya. Oke. Jadinya karena pandemi itu kan kalau di Bali ditutup semua itu di Mei, di bulan Mei lah. Buat saya company sebesar Gojek ya, itu dibikin dengan database pengguna yang jutaan orang gitu. Kalau misalnya saya nggak pakai, kan saya rugi ya. Bener. Dan saya harus memikirkan gimana caranya dapetin penjualan, pemasukan. Akan saya gabungkan nih dari yang makan di tempat sama yang online. Hingga akhirnya awalnya apakah memang cuma karena tren aja nih kayak orang-orang pada punya, kita juga harus punya nih, atau memang ada target yang juga disiapkan nih? Saya kalau bergabung saya maunya nanti seperti ini targetnya. Kebetulan ada teman yang langsung bilang kalian harus daftar GoFood. Oke. Jadinya yaudah, waktu itu kan agak panjang secara proses. Kalau sekarang sih gampang banget, tinggal masukin semua data. Kalau dulu kan harus dilihat, di mana tempatnya, kami akan datang. Oke. Dilihat bener nggak lokasinya, kan kadang ada yang fiktif ya. Iya. Itu nanti apalagi masukin menu. Dulu itu pas join semua menu kita kirim ke ada tes kelayakannya lah, kurang lebih seperti itu ya. Dikirim ke kantor Gojek. Oke. Difoto sama fotografer mereka. Kalau sekarang kan tinggal masukin lebih praktis online ya. kalau sekarang ini malah enak nih teman-teman nih. Oke. Hingga akhirnya sudah bergabung. Dan kalau berbicara nggak tuh manja nih gue, berbicara masalah prestasi tidak hanya melalui mitra juara Gojek tahun 2022 lalu, namun juga banyak penghargaan lainnya yang sangat membanggakan. Boleh di-share dong apa aja nih awards-nya? Ya sebenarnya emang dari awal kan saya kepengen produk yang saya punya itu akan bisa diakui internasional. Oke. Itu dari awal saya bikin. Udah ada impian itu. Dan gimana caranya, apa yang kita bikin dari awal itu harus produk yang terbaik. Gimana? Ya pakai bahan yang terbaik. Oke. Setelah dapat produk yang baik atau yang kalau baik sih biasa ya, harus terbaik. Terbaik ya. Dari situ baru ke tim, karena tim saya akan saya gojlok di training supaya mindset mereka atau mereka kerja itu ada tujuannya. Benar. Setiap burger yang dimakan sama customer atau pelanggan itu akan ada ceritanya, karena marketnya kan campur ya. Ada bulenya, ada lokalnya. Iya. Sampai satu ketika itu ada yang mungkin dia balik ke negaranya, dia ngomong atau dia
kan Dari mulut masih ke zamannya mulut ya. mulut ke mulut, terus sama zaman blog ya. Oke, re-review. Betul. Oke. Dan itu sampai akhirnya kita masuk ke list top 80 di Asia. Nice. Kelasnya Asia nih ya. Ya, Oke. kemudian kalau misalnya buat orang yang suka jalan-jalan kan biasanya mereka mereview sebelum ada Google ya. Ini ada TripAdvisor. Betul. Nah, itu kami setiap tahunnya sampai tahun ini pun dapat terus award terus. Wow, Gitu. keren, Sama keren. ada namanya Restoran Guru. Itu dari tahun 2020, 2021, 2022 sampai 2023. Tadi siang saya dapat email untuk penghargaan yang 2024. Wih, keren, gokil. Ya. Wajar gak sih? Mulut-mulut Anda sudah mencicipi ya semuanya ya. Jangan tepuk tangan ini aja. Kita harus tunjukkan supportnya karena ini lokal produk ya. Produk lokal yang sudah mendunia dong. Aku bisa proklaim bahwasanya ini sudah mendunia. Sudah dapat awards baik dari Gojeknya sendiri ataupun secara internasional. Kita ngintip Instagramnya pun kalian scroll-scroll aja tuh. Baru-baru ini nih abis ini juga memprovide atau ya nyebutnya apa sih nih Mas? Memprovide di gala dinner tuh apa nih? Catering, cater atau apa? Jadi waktu itu kan kita tahu ya ada APEC nih di Bali. Tiba-tiba ditelepon lah dari Jakarta, dari Gojek. 2080 Burger terpilih mewakili teman-teman UMKM untuk bisa menyajikan burger tapi yang mini ya. Yang mini untuk bisa disajikan ke VIP dinner, gala dinner waktu itu ya. Di Nusa Dua. Jadinya kita sangat terharu ya. Iya, itu prestis dan bangga sekali. udah pasti kan karena setelah di lokasi, jadi ini kan karena VIP dan acara internasional, kita juga milih menunya juga ada yang beef, ada yang chicken atau ayam, sama yang vegetarian. Karena untuk event yang besar biasanya banyak tamu yang makan nggak daging, nggak. Pokoknya habit makannya berbeda-beda. Betul, ya, tidak dan semua itu, sama. Akhirnya kita juga kaget ya. Jadi challenge juga itu, jadi Bener, tantangan itu. Bener, dan bangganya, waduh luar biasa ya. Apalagi Pasti pada ada bilang enak banget ya, mereka pada suka ya. Yang lebih gilanya lagi, kan ada Pak Menteri ya, Menteri Pak Teten Mazuki, sama Pak Patrick Waluyo, dari CEO-nya Gojek kan itu, kan tidak semua orang bisa ketemu dia ya. Mereka makan bisa 2 burger loh. Wah. Itu gila banget sih. Dan yang lain-lain pas kan kita keliling nih nawarin. Itu saya udah makan 2, saya udah makan 2. Kan rata-rata nambah ya. Iya. Seru. Oh nice. Boleh dong tepuk tangan lagi dong. Keren banget loh ini. Jadi kurang lebih teman-teman itu harus menentukan apa produk utamanya atau produk bintangnya. Kenapa? Karena itu penguatan branding di awal. Namun menu utama kamu itulah identitas. Betul. Branding, branding itu identitas ya. Betul, ya. Branding utama dari restoran kamu ialah menu yang kamu pilih itu. Makanya kenapa 2080 ya Kekeh nyebutnya burger. Walaupun sekarang udah kemana-mana nih geser menunya dan enak semua, nggak ada yang miss. Jadi jangan pernah takut selama kalian punya branding yang kuat. Apakah ada prospek yang lebih baik ke depannya, nantinya bisa dikembangkan tampilan dari outletnya jadi mini resto atau mini cafe. Semuanya bahkan bisa dilakukan dengan memulai online-nya saja terlebih dahulu. Oh justru berarti cabang-cabangnya bisa bermunculan itu semenjak gabung sama GoFood. Betul.